Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzrahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang kami hormati, puji syukur kita sampaikan kehadirat Ilahi Robbi atas kodrat, iradat, beserta keizinannya kita sudah dapat bersama-sama berada di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Sengaja kita tinggalkan rumah tempat kediaman kita dan kita istirahatkan seluruh aktivitas kita, tidak lain tidak bukan semata-mata menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan agama yang dibawanya sampai saat sekarang kita masih tetap merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah jamaah haji kita kloter awal 1, 2, 3 dan 4 sudah kembali ke tanah air. Baik juga yang dari Sumatera Barat. Kalau kita lihat proses rukun Islam kita setelah turun 5 ayat surah Alaq, setelah 2 kali masalah, 10 tahun Nabi di kota Mekah, setelah Isra Mi'raj baru datang perintah sholat. Pindah ke Madinah, tahun ke-2 Hijrah datang perintah zakat. Dan akhir tahun ke-2 Hijrah juga masuk tahun ke-3 datang perintah puasa. Dan tahun ke-9 datang perintah haji. Ada yang mengatakan tahun ke-6 tapi yang tidak kuat. Tahun ke-6 itu Nabi baru umrah 4 kali. Baru haji tahun ke-9. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun haji perintahnya terakhir, tapi mempunyai keistimewaan. Apa keistimewaannya? Haji itu disebut haji mabrur atau mabrurah. Salat tidak ada disebut salat mabrur, salat mabrurah tidak ada. Zakat tidak ada disebut mabrur dan mabrurah. Puasa juga tidak ada, tapi haji mabrur. Dan juga Al-Quran 114 surat itu, salah satu suratnya bernama surah Al-Haji. Itu keistimewaan. Tetapi Bapak sekalian, walaupun baru perintah dalam hukum Islam itu, karena memang kita dari kota Mekah ini jauh, maka perlu persiapan yang matang, makanya sudah perintah terakhir. Tapi sebenarnya waktu Allah katakan kepada malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya jadikan manusia sebagai khalifah. Tetapi waktu itu malaikat semacam protes. Kenapa manusia itu diciptakan? Kami nahnu sabbih, kami tak mungkin, kenapa tidak? Tetapi Allah seolah-olah marah kepada malaikat. Akhirnya dia mengelilingi aras, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah dia bersalah. Tetapi kata Allah kepada malaikat, jangan di aras ini, bikin suatu rumah yang bernama Baitul Ma'mur di bawah aras. Akhirnya Adam dikeluarkan dari surga, sekalian, dibikinlah yang namanya Masjidil Haram di Mekah, dan kemudian Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian bangunan ini dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Makanya dalam surah Haji, wa azin pinnas, serulah manusia untuk datang berhaji. Ada yang datang jalan kaki, ada yang unta yang kurus dari seluruh penjuru. Tapi memang seperti yang kita katakan tadi, haji mabrur itu ada berapa hal. Yang pertama kita lihat dalam kamus, apa arti mabrur? Makbul.
hajinya diterima Allah Subhanahu wa taala, baik syarat dan rukunnya. Tapi ada yang lebih, apalagi kata Nabi, apa yang haji mabrur? Orang itu memberi makan orang miskin dan kemudian dia membawa perdamaian. Itu juga. Jadi kesimpulannya haji mabrur itu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang kedua-duanya. Nah, jadi maka untuk itu kita melihat memang ada suatu kisah dalam buku An-Nawazir karangan Syaibuni. Ada seorang ulama sufi yang bernama Abdurrahman Al-Mubarak di kota Mekah. Setelah dia tawaf, setelah sa'i, salat, tertidur dia, bermimpi. Apa mimpinya? Turun 2 orang malaikat di hadapannya. Yang satu bertanya, berapa jamaah haji se-Indonesia, se-dunia sekarang? Pada waktu itu baru sekitar 7.000 orang. Ditanya lagi, berapa yang hajinya mabrur? Tidak ada satupun. Mendengar itu, yang namanya Abdurrahman Al-Mubarak menangis. Dari seluruh pelosok tidak satupun yang mabrur. Tetapi malaikat kemudian melanjutkan pertanyaan. Ada seseorang yang tidak berangkat dia ke kota Mekah, tidak berangkat dia ke Madinah, tapi hajinya mabrur. Siapa dia? Namanya Ali Muwafaq. Apa kerjanya? Tukang sol sepatu. Terbangun dia. Saya bangun karena ibadah sudah selesai, tidak pulang ke rumah, tapi dicarilah yang bernama Ali Muwafaq yang tukang sol sepatu ini. Ketemulah dengan yang namanya tukang sepatu, ditanyakan ada enggak yang bernama Ali Muwafaq? Oh ada Pak, yang di pojok sana. Akhirnya Abdurrahman Al-Mubarak mengucapkan salam. Setelah dijawab oleh Ali, wahai Syekh, kenapa Syekh mencari saya ke sini? Saya bermimpi 2 orang malaikat menanyakan, Anda tidak jadi ke tanah suci tapi haji Anda mabrur. Apa gerangan ibadah yang Anda lakukan? Saya tukang sol sepatu, setiap datang bulan haji mendengarkan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Nah, tergerak hati saya untuk berangkat ke tanah suci. Setelah sekian 10 tahun saya menabung, dari hasil sol sepatu saya sudah cukup uang untuk berangkat sebanyak 350 dirham. Kalau kita rupiahkan kaum muslimin itu sekitar 1.500.000 pada waktu itu. Dan kemudian karena istri saya sudah hamil tua, kebetulan mencium makanan yang sangat harum, yang sangat disenangi oleh istri saya. Wahai suamiku, apakah suamiku mencium suruh makan yang sangat enak? Oh ya, tolong dibeli. Saya ingin memakan masakan itu. Akhirnya Ali Al-Muwafaq berjalan. Ada sebuah rumah yang telah reot. Di situ ibu itu memasak. Kebetulan ibu itu seorang janda, anaknya 6 orang. Dan kemudian ibu yang memasak, iya, boleh nak saya membeli? Kata ibu tadi. Termenung dia menangis. Kenapa ibu menangis? Karena kami sudah 1 minggu tidak makan, ketemulah keledai mati. Keledai mati inilah yang saya masak bersama anak-anak saya. Halal untuk kami, haram untuk Tuhan. Itu makanya saya nak jual. Mendengarkan itu kembali Ali Muwafaq ke rumahnya, menyampaikan kepada istrinya. Apa kata istrinya? Kalau begitu keluarkan seluruh bahan masakan kita. Saya masak, nanti suami hantar ke sana. Selesai masak diantar ke tempat janda yang punya anak 6 orang tadi. Dan kemudian di samping itu uang yang 350 dirham yang akan berangkat ke Mekah itu diserahkan. Ini uang saya serahkan kepada ibu, berilah anak ibu makan, dan kemudian didiklah dia. Itu yang saya lakukan. Barulah Abdurrahman Al-Mubarak tadi menangis. Inilah dia yang disebut haji mabrur itu. Nah, jadi berbuat baik kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Tentunya kita jamaah haji kita yang telah kembali, baik yang dulu, apa yang lebih baik yang kita lakukan? Waktu kita di Mekah dan di Madinah, wah, sholat berjamaahnya tidak tanggung-tanggung. Jam 2 sudah berangkat ke masjid. Tetapi setelah kembali ke tanah air, kadang-kadang
Minggu pertama bisa, minggu kedua, minggu ketiga. Inilah yang harus kita pertahankan. Salah satu dari haji mabrur bagi laki-laki, mabrura bagi perempuan. Dan kita menyayangkan tahun ini banyak jamaah, termasuk kita juga di Indonesia, yang deportasi. Kenapa? Karena visanya bukan visa haji, visa ziarah. Nah, ada travel yang berjumlah di Indonesia 93 buah merangkatkan itu. Pada mulanya haji plus, tapi dalam visanya bukan haji tapi ziarah. Anda bisa, ada yang didenda sekian ratus juta, ada yang masuk penjara. Yang dibaca di koran tadi yang lebih banyak itu dari jamaah Mesir. Nah, jadi yang meninggal itu juga jamaah ilegal. Nah, makanya kita kembali bahwa haji itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut saja peraturannya yang lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kami sendiri dan kemudian untuk kita bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La